SD, grup kelas, grup walet, 20 grup. Yang nggak penting left. Karena di situ akan terjadi pancingan-pancingan obrolan yang mudarat. Banyak yang ribut, banyak yang bercerai, banyak yang tadi hal-hal kecil setiap harinya jadi bad mood itu gara-gara chattingan di grup, pacu-pacuan lagi, masa SMP lagi, masa SMA lagi, nggak perlu, nggak penting. Ya, grup itu untuk menjadi silaturahmi. Kalau kita silaturahmi orang keluar. Kalau kita di chatting di inbox, kalau nggak suka saya inbox. Mak gaptek. Kalau di grup, kalau WA di chat ya. Oleh laki-laki misalnya, bukan urusan pekerjaan, bukan urusan ini. Facebook di inbox laki-laki nggak kenal, nggak usah konfirmasi, nggak usah, lupakan. Angkat tangan lalu, nggak ada, nggak penting, ya. Jangan menyimpan hal yang nggak penting. Mak tuh biasanya dan nggak penting-penting itu di. Nah, catatan yang kedua itu adalah visi. Duluan saya ya. Visi. Nah, dalam sebuah buku yang saatnya ibu menjadi ibu kalau jenengan punya itu nanti diuraikan secara lengkap. Visi kita adalah surga. Apa mau nanti suaminya di surga digantikan istri yang lain? Apa mau kita nanti di surga punya suami yang lain? Gak mau kan? Kayaknya pada mau, pada gimana? Kenapa yang semangat ada saya? Ini semuanya. Maka harus yakin, harus fokus. Tadi saya bilang, abaikan hal-hal yang gak penting. Abaikan hal-hal yang akan memicu konflik dalam berumah tangga. Boleh tampil cantik, boleh eksistensi itu, tapi jangan berlebihan. Nah, nanti saya kupas di poin 8 saat konflik. Saat kita sudah tahu visi kita adalah surga, maka jangan sampai salah arah. Lalui, ikuti semua yang menuju surga. Kajian, teman yang solihah. Jangan solihah ya. Kita ini perempuan, cari teman yang solihah, cari komunitas yang perempuan. Jangan yang aneh-aneh. Ya, jangan yang aneh-aneh. Mak ikutnya klub. Motor terus. Ya tak apa. Tapi sama suaminya, jangan ikut motor terus sendiri. Dia nanti hilang colong orang. Ya. Banyak kan istri yang hilang dibawa orang. Kalau nggak tahu misalnya, usah tahu persis ada gitu makanya. Hati-hati, ikuti komunitas yang positif kayak Mbak Rosa, ikutnya klub masak, yang jago masak. Saya ikutnya klub tulis, gitu ya, klub tulis dan klub apa ya? Saya itu nanya ikut nulis ya, karena yang lain saya nggak itu pinter masak juga pinter gitu ya. Nah, jadi Bu, jangan sampai kalau dulu kita kalau saat masih menjalin hubungan dengan dulu saat belum menjadi suami kita kan kita sering akan ditanya mau dibawa kemana sama saat sudah menjadi suami, saat sudah menjadi anak mau dibawa kemana keluarganya kan pilihannya hanya dua. Janji Allah pilihannya hanya dua, surga atau enggak. Tapi jangan seperti lagunya Dewa tetap bertanya, benarkah surga itu ada? Saya lupa lagunya ya. Nanti kalau saya ingat memang saya ketawa kalau saya kemarin ikut lomba nggak menang gitu. Ya, pasti nggak menang saya dalam kondisi flu dan memang suaranya tidak bagus ya. Kita harus punya visi ibu semuanya bersama suami bersama anak. Yuk kita semoga Allah pertemukan di surganya. Dan juga yang ketiga, kalau kita mau pergi, saya dan Mbak Rita itu biasa pergi jauh ya, keluar provinsi. Kalau dulu belum hafal harus pakai map, harus pakai peta. Begitu pun dalam berumah tangga, harus pakai pegangan, harus pakai peta kasih. Mengenali mana ya. Saya kalau baca sudah pakai kacamata plus. Mengenali jalan menuju hati pasangan tuh rasanya. Sebenarnya kita mengenali hatinya bawahnya nomor boten. Mengenali nomor boten.
Tenang, paling kenceng ya. Sebelah kiri saya paling kenceng gitu ya. Masa ganti posisi, dirinya tambah parah. Ya, karena itu semuanya, rumah tangga itu bukan benda mati. Rumah tangga itu organisme hidup, kan pesertanya orang hidup dan bertumbuh. Dulu saya hanya sendiri, menikah hanya berdua, sekarang jadi berenam. Jadi kalau kita punya menantu, jadi 8. Kalau punya cucu, anak saya semangati, minimal punya anak 7. Jadi cucu saya 28. Bayangkan, saya kemarin telat head 10 hari, saya sudah bermimpi saya punya anak yang kelima. Saya sudah beli tes pack, ternyata garisnya cuma 1. Padahal kalau garisnya 2, akan saya beri nama Akyar. Kalau laki-laki, kalau perempuan belum tahu nama. Ternyata nggak jadi. Ibu-ibu rumah tangga itu organisme hidup, bertumbuh, berkembang, nggak mati, berbeda rasanya dari setiap hari ke hari. Oh iya, saat habis akad nikah itu semua serba indah. Setahun menikah pertama semua is beautiful. Mulai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-10, mulai minta bikin teh sudah dek, orang teh itu. Padahal kemarin masih dek, berarti teh ya. Yang nanti saya kayak bikin gitu. Sekarang kok belum teh terus jam 6 gitu, udah beda. Itu berjalannya waktu. Gitu. Dulu kita pakai kerudung yang cantik kita kan dipuji. Nah, sekarang itu kan sudah berbeda, ya. Kenali setiap perubahan dan perkembangannya. Kalau suami kita sudah mulai penampilannya acak-adul, itu berarti ada something. Ada yang dipikirkan, ada yang membebani pikirannya. Maka kita juga jangan nunggu-nunggu. Tahu nunggu-nunggu? Jangan jadi batu sandungan. Beri keleluasan dia untuk berpikir. Kalau butuh, jangan ada diskusi baru kita tanya. Jangan kalau kelihatan suami suntuk kita harus nunggu-nunggu. Mas, kok gak cerita? Sebentar cerita. Mau berkurang ya? Ini miliki peta kasih terbaru, artinya ibu khususnya kenali suami dari waktu ke waktu, terus belajar. Saya saja 18 tahun menikah pasti masih ada konflik-konflik yang sering terjadi. Sebulan ini anteng, nggak pernah intonasinya naik. Nah itu bulan kedua sudah mulai ada yang membuat kita jadi malas ngomong gitu. Oh setahun ini aman dari chattingannya, membuat hati kita nggak nyaman. Oh ternyata tahun besok kita harus membaca chattingan mungkin dari mata pasar, darinya membuat hati kita menangis. Tapi jangan lagunya Rosa itu menangis ya. Jadi berbeda setiap ininya gitu ya. Maka kenali belum selesai mbak ya. Ada perubahan jiwa dan ibu obatnya apa? Satu strategi agar kita semakin mengenali dengan pasangan adalah biasakan ibu ngobrol. Kapan waktunya? Anytime, selama punya. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Kalau ada ungkapan kualitas lebih baik dari kuantitas, itu jangan dulu. Kalau sekarang kuantitas juga penting. Sering-sering ngobrol dengan suami, apa aja diobrolkan. Kucing lewat ya obrolkan, nggak apa-apa, mas kucingnya tak aktif ya, bersih ya, berarti sih juga ini harus siap. Mungkin kita juga, mungkin aku ya siap. Mungkin biasanya seperti itu. Tapi kalau kita dengan suami udah malas ngomong, nah itu tanda-tanda. Biasakan ngobrol, kita juga mencoba berempati dengan pasangan kita dan berusaha menggali dan mengenali pasangan. Poin keempat, katakan apa rasa suka. Bu, ini nanti yang akan saya jadikan ujian. Siapkan pulpen, yang nggak bawa pulpen nanti ya. Betapa banyak kebaikan pasangan kita, bahkan kita mungkin tidak bisa menuliskannya. Hanya kita mengenali nggak kebaikan dari pasangan kita itu. Ya, ibu-ibu misalnya cara memandang dan cara menikmati, kita punya air mineral. Ini ibaratnya air ya, enak belajar di sini bayangin air. Isinya tinggal separuh. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Kalau kita selalu positif thinking, oh alhamdulillah air mineralnya masih separuh.
pernah. Insya Allah nanti cukup untuk kita puasa. Kalau orang yang sukanya negatif ini, aduh, airnya kok tinggal setengah ya, aku harus cepat beli, aku harus. Nah, nanti kalau nggak bisa gimana? Nanti kalau ini gimana? Ini kan bakal terusuk duluan. Berbeda dengan ungkapan yang pertama, oh syukur alhamdulillah airnya masih setengah. Jadi tidak harus buru-buru beli. Insya Allah cukup untuk membatalkan puasa. Begitupun cara pandang kita dan menikmati kehidupan kita dalam berkeluarga. Sudut pandang ini menentukan. Misalnya apa? Yang tadi ya, misalnya kalau kita melihat air yang tinggal separuh, yang satu bubuk, yang satu masih bersyukur. Nah kemudian pernah ungkapan dunia ini hanya selebar daun kelor, bahkan dunia ini bisa tertutup oleh selembar daun. Tahu maksudnya? Mata kita itu sangat kecil. Daun itu kan tidak ada segini. Dunia itu sangat indah tuh, berbagai macam. Tapi kalau kita pikirannya sempit, pikirannya punya penyakit, ibarat daun ini menutup mata, maka gelap sudahlah kehidupan. Maka dunia ini kalah hanya dengan selembar daun. Kita sudah merasa paling benar, kita merasa paling hebat. Dalam kacamatanya sendiri dunia kan seperti tertutup mata oleh selembar daun. Maka daun kelor, betul kecil ya. Mungkin sepupu kita lebarin sedikit ya. Terus kita juga biasanya iri-irian antara kebaikan dan kewajiban. Ya, memang kewajibannya suami untuk cari rumah, ngapain terus cari? Nah, biasanya seperti itu. Suami juga kewajibannya istri bikin teh, kok harus disuruh baru bikin. Itu kalau sudah kita hitung-hitungan antara kebaikan dan kewajiban. Tapi kalau seandainya kita melakukannya dengan hati, ada paradigma patriarkis yang membekas di Jawa itu adalah kalau sudah menikah itu sepertinya semua kebutuhan, semua kegiatan rumah tangga itu terblok di wanita. Dari nyapu, ngopel, masak, jemur, mencerita, nata taman, nata ini. Padahal teman-teman tahu Aisyah itu kalau bercerita tentang Rasulullah juga mengerjakan tentang kegiatannya sendiri. Pernah mendengarkan kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah? Ali bin Abi Thalib ikut membantu memilih gandum ya, kita mau bilang beras itu. Tapi kalau bapak-bapak zaman now, karena sudah banyak buku, sudah banyak kelas parenting, mungkin masih mau ya. Tapi kalau zaman periode bapaknya kita, nah apalagi yang orang Jawa, terangnya rontok, darah ungu, nah itu wes. Laki-laki itu ibarat raja di rumah. Sepatu, rasa gini. Tapi kalau zaman sekarang saya yakin bapak-bapak muda zaman now itu lebih terbuka, lebih modern, mau belajar. Sehingga kalau istrinya ambruk, flu, nah rumahnya tuh masih gak kayak budak. Coba bayangkan kalau bapak-bapak yang gak terlibat urusan rumah tangga, punya istri ambruk 1 minggu terus bubar itu rumahnya. Mungkin saya rasa kotoran ayam, numpuk sendal satu di sana gitu. Aduh, mari dari kos dalam kemana, selama dalam kemana sih, Bang? Berbeda dengan bapak-bapak siaga, walaupun istrinya mungkin ada halangan. Kita lanjut yang terakhir aja. Bu, kalau pasangan punya kekurangan, bayangkan tulislah seperti di pasir di tepi laut. Jadi kalau kena air langsung lupakan, forget ya. Tapi kalau suami punya kebaikan, ibaratnya pahatlah di batu karang. Dan kita selalu mengingatkannya sama dengan mendidik anak. Jangan kita lakukannya yang diungkit, tapi kebaikannya yang dikedepankan. Poin yang kelima. Nah ini tadi, ini nggak perlu saya bahas panjang ya. Ini tentang pembagian peran rumah tanggaan. Jadi nggak usah enyelan.
bisa. Misalnya pagi, sama-sama kerja, udah jam 6, setengah 7 itu kan, wah, itu menit-menit terakhir mau berangkat itu pasti dunia kayak gempa bumi, rumahnya kayak gempa bumi. Adik, cepetan, sudah jam 12, gitu kan. Sama suami sudah teriak, ayo bu, cepetan, harus cepat ini, kalau dikit, si anak nyari masker. Waduh, tugasnya belum dimasukkan mas. Pokoknya kalau pagi itu kayak cuma dulu. Saya sudah tinggalkan karena sudah pensiun dari bekerja. Terus sekarang menunggu rumah tangga, jadi dulu sempat 11 tahun merasakan setiap pagi mau berangkat kerja itu kan kejar-kejaran gitu ya. Jadi buatlah keseimbangan peran, mana yang ini bisa dikerjakan oleh ayahnya dan mana yang memang full tanggung jawab kita. Kalau ada rezeki maka berbagilah rezeki dengan asisten rumah tangga, tidak apa-apa. Selama memang kita ada rezeki berlebih, tidak memberatkan suami dan mengerjakan sesuatu yang bisa disubstitusikan, bisa digantikan. Tapi kan ada peran ibu, peran istri yang tidak bisa digantikan loh ya. Teman-teman punya asisten rumah tangga semua digantikan. Tidak, tetap ada hal-hal tertentu yang tidak bisa digantikan oleh asisten rumah tangga. Niatnya berbagi rezeki, tapi kalau memang rezeki tidak tidak ini dan suami yang tidak terjaga dengan orang asing, maka lebih baik selesaikan sendiri. Dan kuncinya adalah jangan sampai salah satu menjadi terbebani. Kita merasa paling berjasa. Kalau suami pulang, kita pengennya disayang. Udah capek seharian. Yang satu membayang susu, yang satu percaya gelas, yang satu mainannya sudah berantakan. Kalau jam 5 sore suaminya pulang. Suaminya masuk rumah kaget. Dia sudah kumpul isu, kena macet, dimarahin bosnya, sampai rumah. Ternyata disuguhi dengan susu tumpah, mainan berserakan. Plus mungkin telurnya gosong atau jangan-jangan masak belum matang. Hal sepele sebenarnya, tapi itu bisa memacu percekcokan. Makanya gitu semuanya, yuk latihan berdiskusi dengan suami untuk berbagi peran. Catatan yang keenam, Bu, ini itu sebenarnya materi pernah saya bawakan, ya. Sampai kiamat pun Bu, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Walaupun ada hari Kartini yang emansipasinya dikedepankan, tapi fitrahnya manusia dan manusia, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda secara fisik, berbeda secara psikis, berbeda secara kultur. Gak perlu saya bacakan atau mau dikupas satu-satu. Yang jelas menikah itu dari dua manusia yang berbeda, kulturnya berbeda, apalagi yang bedanya beda pulau. Satu orang Jawa Tengah, Cici bojone Sulawesi, Sekasaran Pon. Nggak ada kata-kata minta tolong, dek, satu, dek, kita biasa diajari oleh orang tua untuk lemah lembut, kata krama. Itu suaminya banget. Apa enggak? Sakit hati tiap hari. Makanya harus dipelajari. Kalau sudah menikah nggak ada lagi beda suku atau beda apa tadi ya, kultur ya, harus dipelajari. Nah, karena mencintai orang yang dari beda kultur, baik kultur sangat besar, kultur wilayah, kultur kecil dari keluarga yang berbeda, maka itu resikonya harus banyak belajar. Nggak bisa orang Sulawesi dijadikan ke Jawa-Jawaan, nggak bisa orang Jawa-Jawaan suruh kasar kayak orang. Itu nggak bisa. Lapak ya, itu sudah karakter. Jadi bagaimana harus belajarnya ya dikedepankan. Ingat, sampai kapanpun tidak akan sama, struktur otaknya berbeda. Saya pernah bilang, wanita itu mengeluarkan suku kata sehari 25.000. Dan laki-laki, kita WA sama gerakan, jawabannya huruf Y. Mending Y sama A, huruf Y doang. Kadang dibaca tentang biru gak dibalas. Kadang kita ketik kalam, kalau kalimatnya gak panas dihapus dulu lagi. Yang tadi toh ibu telepon begini. Dia jawabannya huruf Y.
Ada yang suaminya suka balas chattingannya banyak? Ayo siapa? Tunjuk tangan coba. Yang kalau WA suaminya balasnya cepat dan kalimatnya banyak. Siapa? Tak takon. Oh ini ya, kata oke ya, oh sama K ya. Oke itu nggak pakai saking miripnya. Ya, tentang penggunaan akal, kebiasaan menangis kita ini bukannya tanpa sebab aja nangis. Sebel sama suami mau ngomong nggak berarti, mau ngomong nggak berarti. Nangis, nangis kalau suaminya nggak paham. Padahal kalau kita nangis, semarah apapun dengan suami, sejuengkel apapun dengan suami, dipeluk sekali, tuntas, bilang, dia benar. Kita harus juengkel, mulai ketemu harta jueng, harta semeni, harta ya. Ketemu nangis, besar-besarnya dipeluk, selesai. Kita nangis di dadanya aja, nggak usah kita tanya kenapa kau duit, nggak usah. Itu aja udah selesai, kok. Nggak jadi marah, kok. Ada yang pernah alami? Oh, enggak. Kira-kira kamu makan ya orang-orang ya. Wanita itu banyak bicara, laki-laki lebih simple. Kalau laki-laki itu mencintai kita, ini kan nggak suka ngomong deh I love you, deh aku kangen. Ya, kita lah yang bermeme gitu. Kalau saya tuh biasa bilangnya I love you, yang kangen. Kalau jam 3 sore belum pulang masih di kantor, masa kirim foto selfie paling cantik sebelumnya. Dengan ditulisnya kangen, artinya udah cepat pulang masih. Jawab enggak, cuma gitu. Begitulah gitu ya. Kalau kita itu suka dengan sesuatu yang verbal, dikatakan, dibicarakan. Makasih ya dek banyak. Oh, telurnya kok enak ya. Coba diomongin telurnya gosok malu kejengkel, boleh bapak. Nah, makanya jangan pelit memuji istri ini dari bapak-bapak yang dengar ya. Jangan pelit, wanita itu ya Allah gampang banget. Gampang banget mencintai, gampang banget diambil hatinya itu. Ini sedikit dipuji aja, menjengkelnya hilang. Sedikit dihargai saja walaupun keuangannya mepet, walaupun ini itu senang gitu loh. Apakah perempuan sangat cerewet? Jadi jangan ini semuanya kok ya, nggak usah diprotes. Wanita itu lebih diperhatikan tentang rasa aman dan jangan mempersoalkan perbedaan. Lanjut ke kata ketujuh. Apa sih sulitnya ngomong? Sulit. Saya aja kalau jengkelnya nggak mau ngomong. Sampai diri dulu. Nah, kalau ada sebuah buku memberikan teori kalau kita marah, maka rendahkan dulu, diam dulu. Tapi kalau kita tidak nanti kalau diskusi hanya bikin emosi, maka tulislah surat cinta. Halo. Siapa yang pernah menulis surat cinta untuk suaminya? Nanti malam bikin. Ini foto. Nanti kan kamu sadar merahati. Ya, Bu, sesekali buatlah surat cinta kepada suami. Yakinkan kita. Ya. Tapi itu biasanya bukan bisa cinta ya ini. Nanti. Nggak apa-apa kan juga. Bu, sesekali buatlah surat cinta kepada suami. Kalau kita kadang menginginkan sesuatu nggak berani ngomong, tulis aja. Oh, akhirnya saat saya cemburu berat, ya itu juga daripada kalau ngomong bikin bertengkar, daripada ngomong bikin bad mood, maka saya tulis surat cinta. Sudah selesai masalah. Lalu diceritakan bla 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 bla. Oh begitu. Tapi kalau kita mengutarakannya dengan nangis, karena belum ngomong sudah berumur air kan sebenarnya kita udah bingung ya tulis aja. Kalau zaman sebelum menikah, belum ada HP, belum ada WA, pakai surat cinta kan? Yang zaman SMP dikasih surat dimasukkan buku, yang bahasa kalau terpuruk ke kasur, pintunya ditutup, rasanya gitu ya. Jangan zaman kita. Kalau ini mah banyak juga kok ya. Nah, sekarang Bu, rasakan gairah itu lagi. Biar cintanya semakin bersemi. Nah, dia jangan malu-malu, jangan sampai suami kita nanti ditaksir orang lain dengan kata-kata romantis, suami kita nggak apa-apa gimana. Maka pandai-pandailah kita
rasanya jadi bubar. Nggak bercanda ya. Komunikasi efektifnya kalau dibahas juga nggak selesai. Kendala-kendala komunikasi ini kita malu, kan? Maka tuliskan surat kita. Beli kertas yang pink itu nggak masalah, nggak harus. Bisakah teknologi menjelaskan kerinduan? Ada banyak sih, kita nggak mau bahas tentang panjang. Tetap ya, kalau dengan pasangan itu kan kalau sentuhan fisik ya tadi, emosi, menangis saat dipeluk saja, masalah selesai. Walaupun sudah sering telepon, sudah sering ini, tapi kalau seandainya ketemu 2 bulan sekali ketemu tuh baru ketemu dipeluk aja, itu rasanya sudah separuh dunia ini sudah dadah gitu ya, kayak dunia milik berdua. Jadi memang benar-benar kalau secara hormonal saat dipeluk itu kita mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini membuat otak kita rasanya nyaman, gitu, tenang, gitu. Coba kalau ini nggak ada yang apa kan? Siapa yang masih gadis? Yang belum berkeluarga ada? Nah, biar kepengen. Biar kepengen, biar berdoa segera bertemu jodoh. Ada rasanya, misalnya nonton TV, lendotan, gitu ya. Tapi ingat anak-anak ya, dengan tetap dengan sopan dan ini kita lendot sebentar ke suami atau kalau saya suka ini apa nyari tukang pangku di sini dan anak-anak ikut. Ada kalau saya sembunyi itu ada satunya dari itu ke satu di kaki kakinya mati rasa di paha ayahnya. Nanti di paha ayahnya ada anak yang nomor berapa? Itu aneh. Jadi untuk semuanya jangan sampai kita terlalu membentengi diri sendiri dengan hal-hal yang membuat kita stagnan, membuat kita nggak berkembang. Jangan sampai lakukan aja hal-hal indah. Suami baru pulang, misalnya dilus sebentar pundaknya. Setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Beberapa tahun saya sering bilang, buatlah panggilan sayang dengan pasangan. Mau mas, mau pak. Saya nggak pernah manggil suami pak. Gitu. Mas saja saya sudah jarang. Mungkin setahun ini saya nyaris nggak pernah manggil mas, kecuali kalau menceritakan ya. Kalau saya nyusul ke kantor adalah saya tetap manggil ya. Dan itu ketawa sama perangkat yang lain. Pak Care, romantis banget. Terus manggilnya ya. Boleh ditiru. Ada yang manggilnya ta, cinta. Jadi kan ada cinta. Kakak saya kalau manggil istrinya ta, padahal namanya Rini. Enggak dek, enggak bu, tapi manggilnya ta. Saya juga dulu heran. Mas kok manggil ta, terus ini kan enggak Rini. Karena cinta, jadi manggilnya ta. Saya dan adik saya manggilnya yang sesuatunya. Kalau tadi itu kakak saya laki-laki yang manggil istrinya ta. Cinta ternyata. Kami yakinlah kalau kita memulai yang baik, kita mendekat dengan suami akan dekat dengan kita. Nah ini Bu, saya kasih warna kuning biar lebih careful ya, hati-hati. Badai. Setiap rumah tangga pasti akan mengalami badai. Siap? Harus disiapkan mentalnya. Karena pasti akan mengalaminya. Entah cepat, entah lambat. Apakah badai itu berupa ujian ekonomi? Apakah badai itu ujian orang tua? Yang satu rumah dengan mertua, yang satu rumah dengan ipar, yang satu rumah dengan, yang satu lingkungan dengan keluarga suami. Anak salah bergaul, anak ya pokoknya usianya itu beda-beda, badainya kan beda-beda. Apalagi yang diuji dengan badai dengan hadirnya orang ketiga. Semua beda-beda tarafnya, ataupun beda-beda masalah yang akan dialaminya, tapi pasti akan mengalami. Harus bersikap positif dalam menghadapi konflik, harus dalam bersikap positif menghadapi masalah ini. Gak boleh terus berusaha dan gak boleh mengambil keputusan saat bertengkar. Gak boleh mengambil keputusan saat marah. Nangke tas, bajunya kok kayak kamu mau mari ngomong. Gitu ya. Jangan mengambil keputusan saat
tipsnya sebenarnya kalau marah. Benarkah ekonomi satu-satunya penyebab konflik? Tidak ya. Kita sering menjumpai yang sampai kaki-kaki ini dalam bentuk sederhana, tapi mereka bahagia. Kita banyak menjumpai artis kurang apa? Mobilnya harganya miliaran, musiknya luar biasa, popularitasnya luar biasa. Menikahnya gak sebentar, 15 tahun, 20 tahun kan bisa bercerai. Karena teman-teman, sikap hidup itu lebih utama daripada fasilitas hidup. Sikap kita menghadapi kehidupan ini yang lebih menentukan keberhasilan daripada fasilitas yang kita punya, daripada casing yang kita punya. Maka pastikan kita selalu bersikap positif, selesaikan berdua masalahnya, jangan curhat dan merembet ke orang lain kecuali semua daya upaya sudah ditempuh, baru libatkan pihak ketiga. Menulis surat cinta dengan suami sudah, dipeluk sudah, minta maaf sudah, mengalah sudah, tapi tidak menemukan jalan keluar, boleh melibatkan orang ketiga. Siapa orang ketiga? Yang menikahkan kita. Dalam hukum Islam yang menyelesaikan menjadi pihak ketiga kalau dalam sebuah ikatan pernikahan ada masalah adalah yang menikahkan. Jadi yang menikahkan itu bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab kalau ada apa-apa dari pasangan yang dinikahkan. Maka biasanya adalah ayah dari mempelai perempuan. Kita lanjutkan ya. Yang masih ada 2 poin. Kasnya. Investment, ya, apa-apa. Nah, saya tadi kenapa judulnya merajut? Bu, karena ternyata keindahan, kebahagiaan itu disusui seperti batu bata, disusun seperti kita merajut dari hal-hal kecil, hal-hal kecil yang menyenangkan. Ada yang malu. Nah, terus apa terbuka? Karena kita kan sudah tahu suaminya nggak suka kecut misalnya, sudah tahu suaminya punya anak. Nah, kita sukanya jeruk. Kita sukanya jeruk. Ya suaminya nggak bisa ikut minum. Maka kita yang lebih banyak buatnya apa? Jus jambu, teh manis, kan seperti itu. Saya lanjutkan yang terakhir ya. Kalau mau ditulis dulu atau mau dipotong, boleh. Kalau secara teori Bu, pelukan itu kalau mau awet muda, memiliki tingkat hidup dan tingkat kenyamanan, nah itu adalah 20 kali. Ada yang melakukan berpelukan sebentar, mungkin 1 menit, 2 menit dengan suami 20 kali dalam sehari? Enggak ada ya, saya juga enggak gitu ya. Ada yang 3 kali sebelum kerja, pulang kerja. Kalau 3 kali ada ya, ini kalau pada sini nyatet ya, didengarkan saja nggak apa-apa. Ya didengarkan saja, nanti kita materinya boleh kan, saya pakai flashdisk nanti kalau mau di copy. Mbak Arif, terus nanti misalnya kalau poin-poin itu bisa dijadikan bisa dibuatnya yang jangan kalau berikan jangan tanya saya caranya bisa pakai HP saya ketik di HP baru selesai. Kalau lewat ini baru lupa caranya. Saya buku-buku ya pandai laptop saya sudah lupa. Oke Bu, memeluk itu obat. Saya agak ini ya, kakinya saya itu cedera kecelakaan beberapa kali. Kuliah saya pernah masuk rumah sakit waktu KKN dari Gunung Kidul pasien oli, lalu juga kaki. Yang kedua itu saat mengerjakan skripsi lembur sampai pagi, pulang dari rental habis subuh itu juga juga tabrak anak SMA juga ulang lagi kaki. Terakhir 2 tahun lalu jatuh di Dakaran ini juga kaki. Jadi kaki saya itu kalau kehujanan, kalau ini itu sebenarnya faktor
beberapa kali saya konsul tidak masalah, tapi saya mengatakan setiap akhir sholat pasti dingin, pasti mati rasa. Sama kalau kehujanan, banyak trauma otot yang terjadi di kaki. Jadi mohon maaf, jadi saya kurang nggak begitu nyaman dalam satu posisi. Jadi itu semuanya minimal lakukan berpelukan kayak teletabis itu yang 5 kali dalam sehari. Nggak usah malu-malu, nggak usah nunggu suami habis mandi. Ya, memeluk itu kan nggak harus lama, ya sekian detik gitu, iseng. Misalnya suami lagi nonton TV, peluk dari belakang sebentar, apaan sih awalnya? Nanti kalau lama-lama itu akan usik kepalanya, udah kita tinggalin. Itu mereda konflik, ya, mereda hati yang nggak nyaman. Saya sudah buktikan. Saya itu buku tentang suami istri itu buat kamu di rumah. Ada yang namanya Wonderful Love, itu khusus mempelajari pasangan. Saya tahu bagaimana membuat suami kita, saya tahu bagaimana mengalah dengan egonya laki-laki yang karena kalau tidak karakter mobil kan keras ya, tidak seperti ibu mertua. Dan karakter saya itu juga seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang menyebut salah satu, pasti akan apalagi dengan karakter budaya yang berbeda. Saya yang orangnya sifatnya, saya yang orangnya maunya nggak begitu basa-basi. Sekarang orang sini itu kebanyakan basa-basi, itu kan karakternya berbeda. Kalau saya nggak kenal, dan suami juga nggak melengkung sedikit. Ya, jadi manfaatkan pelukan ini. Strategi yang pertama dari materi hari ini adalah satu hari surat cinta yang malam bikin. Terserah mau hanya selembar. Ayah, I love you, ayah. Aku nyariin ayah, aku besok jalan-jalan. Nggak apa-apa. Dibuyung, nggak apa-apa. Sama sekali. Baru bisa, ya. Nggak apa-apa. Misalnya ayah kalau habis gajian dari situ ya, tapi aku ikut ya, itu nggak apa-apa. Ya, besok belajar ke pasar temenin dong, anterin dong. Nggak apa-apa. Apa bahasa Jawa, kalau ini bahasa Inggris, bahasa Arab boleh. Pahami, ya. Terus yang kedua tadinya banyak pelukan, ya. Kalau pelukan masih malu ya, pakai bahasa tubuh, diusap, meriang sebentar, capek ya, pukul-pukul sebentar. Tahun lalu itu ada materi istri tercantik bidadari di rumah suami. Kalau masih ingat materinya, kalau dipraktekkan sekarang sudah 2 tahun, samanya hasilnya. Apa nggak dipraktekkan? Ya. Undang saya setiap tahun tuh nggak pernah dipraktekkan. Ya teman-teman, nama saya Asina Wideri, nanti saya di Facebook. Saya lebih romantis di Facebook suami. Ini tujuannya apa? Untuk mengkanter. Untuk mengkanter hal-hal yang dan juga biar menjadi inspirasi buat yang lain. Gak usah malu untuk mengagumi, untuk mencintai suami sendiri. Karena masa-masa usia 40 tahun. Nah, itu masa-masa, kalau laki-laki itu kan masa-masa jaya-jayanya, ganteng-gantengnya, performnya itu dewasa-dewasanya, jangan sampai ditaksir orang. Nah makanya, ya. Yang terakhir ya, kita langsung yang terakhir, majelis keluarga. Catatan kesimpulan yang terakhir, majelis keluarga soalnya meeting family. Ini pernah saya sampaikan. Sering-seringlah membuka malam minggu atau kalau baca subuh minum teh bareng-bareng itu jangan ngobrolin TV, jangan ngobrolin judul film, jangan ngobrolin orang lain. Stop. Bikin kopi habis subuh, bikin pisang goreng, tapi yang dibahas orang lain. Nggak penting. Ya? Bahasa anak, apa perkembangan anak, apa yang akan kita lakukan besok, apa yang ini. Bahas orang lain. Saya lucu dengan yang itu. Saya loh, nggak usah. Kita tanya, Dit. Kalau suami saya, pertanyaan pertama kalau bertemu anaknya, kalau pulang kerja itu 2:30 pasti ditanya. Jangan baca, apa jari? Kadang ayahnya belum tanya, anaknya sudah lari ke arah itu. Ayah, aku tadi kan yang bantuin ibu di pinggir, aku kan yang bantuin jemurin, belum tanya ayahnya. Sakit hafal.
ayahnya juga akan selalu bertanya, hal baik apa yang sudah tidak kita lakukan di atas. Dan itu saya gak ikut campur loh, Bapak. Kita selalu bilang, biarkan ayah yang mendidik anak-anaknya. Kata belum, catatan kata belum. Rumah tangga, keluarga, menikah itu adalah untuk menciptakan peradaban yang lebih bermartabat. Kenapa tidak boleh zina? Kenapa Islam memerintahkan kita untuk menikah? Tidak boleh seks bebas, tidak boleh berzina karena manusia itu makhluk yang Allah ciptakan manusia. Dari rahim kita akan lahir anak-anak, cucu-cucu yang akan mewarisi dunia ini. Jadi jangan main-main. Kenapa sebelum berhubungan suami ada doanya? Dia tahu kenapa harus ada waliman? Akad nikahnya disaksikan oleh banyak orang dan tidak terjadi fitnah. Kenapa harus menikah? Manusia itu makhluk paling sempurna. Jangan sampai dalam apa namanya? Dalam menunggu regenerasinya dalam proses yang salah. Ada MBA, ada accident. Kalau sekarang ini duduk-duduk aja. Hari ini ya, itu sampai kemarin orang-orang bagus banget hamil ternyata hamil beneran. Kan dulu tahunnya kan MBA gitu ya. Karena bingung semuanya globalisasi ini tidak bisa kita tolak. HP, internet, kemampuan teknologi kita tolak. Kalau kita nggak betul dalam membentengi keluarga, maka kita tidak akan masuk menciptakan generasi yang lebih baik lagi. Jadi kita meraih keinginan keluarga adalah untuk menyelamatkan generasi yang akan datang, agar bumi ini juga dipegang oleh generasi yang baik, generasi yang benar. Dan semoga saja juga ya kita yang muslim dari rahim kita, dari generasi anak cucu kita satu berjuang di jalannya. Allah akan menjadi salah satu pendekar yang menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Cukup dari saya. Kita sebagai ibu, pendidikan itu ada tanggung jawab ayah, tapi secara praktek kita madrasah yang pertama dan utama, pendidikan integratif yang harus kita, pendidikan yang menyeluruh ya, baik pendidikan akhlak, intelektual, berhitung, membaca, pendidikan budaya, pendidikan seksual, pendidikan, itu ada di tangan kita. Mempunyai anak remaja, bagaimana menjelaskan motivasi, bagaimana menjelaskan hack, itu kita yang menjelaskan. Kalau dibaca ayatnya yang bercerita, kalau kita yang berjalan di balik, kita tidak tahu kita ayatnya nggak sudah cerita. Ya dulu semuanya, mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat, lakukan yang terbaik, perbaiki hubungan dengan pasangan, karena kita tidak bisa mendidik anak kalau hubungan kita dengan pasangan tidak baik. Kalau kita tidak harmonis, kita tidak akan merasa nyaman dan senang dalam mendidik anak. Kita tidak pernah marah dengan suami anak-anak yang memang mungkin usia anak pendam. Anak-anak diomelin nggak ngomel aja yang ya, nggak kembali. Ngomel-ngomel itu makanya kita malah ke anak-anak. Makanya kuncinya ada di kita. Kenapa wanita itu tiap negara? Kenapa wanita itu tiap agama? Karena di tangan kita lah untuk jalan baik dan buruknya. Disimak kertasnya, dipegang pulpennya. Tuliskan 100 kebaikan suami. 100 sebanyak-banyaknya. Ayo kenal sama suaminya. Tuliskan sebanyak-banyaknya bahwa suaminya belum dapat.
Asar itu jam 9 dimulai dari sekarang sampai di waktu 10 menit 10 menit sekarang jam 14.34 yuk sampai 14.35 tuliskan kembali ke surat dengan 100 poin sebanyak-banyaknya sama yang tahu dan hafal satu poin 30 detik. Jadi kalau 10 menit minimal 20 poin harus dapat 20 itu harus makan habis jangan melihat saya ya beda-beda
5 menit lagi. Waduh, 5 poin itu kayak baru. Banyak banget. Suamiku suka tersenyum, yang itu baunya wangi. Banyak banget sebenarnya. Contohkan berapa tuh? Jangan berpikir yang terlalu berat. Dan dengan juga dari hari ke hari. Suamiku rajin telepon, suamiku rajin WA, suamiku rajin bawa gorengan, udah ya sama saya. Suamiku rajin sholat berjamaah, suamiku orangnya rapi, ya gitu. Suamiku kalau sisiran rapi. Kamu langsung juga semua nih jangan-jangan itu PA-nya. Saja yang benar mulai dari hari ke hari. Jangan main-main susah. Dua menit lagi.
Pas sudah 10 menit. Lanjut, sekarang 10 menit lagi. Tuliskan kalau tadi kelebihan dan kebaikan suami, sekarang silakan dicari kekurangan suami. 10 menit. Atau bahasanya gini deh, apa yang jenengan inginkan? Nah, dari suami boleh, kekurangannya boleh, atau apa ya? Aku ingin suamiku tapi lebih bangunnya lebih pagi. Nah, aku ingin suamiku kalau naruh sepatu di tempat sepatu, aku pengen naruh baju itu di tempat baju kotor. Nah, itu kan hal kecil itu. Nah, kalau ini baru sendiri, nggak terucap dari mulut kan. Nah, coba dengan keluarkan unek-uneknya. Pengen suaminya tuh 5 waktu di masjid. Nah, itu kan apa namanya ya? Yang belum dilakukan oleh suami dan jenengan itu pengennya suaminya itu seperti itu. Boleh. Kalau misalnya kita bukan menulis aib ya, tapi di sini teman-teman itu biar hatinya lepas, hatinya plong. Kalau ada yang nggak bisa disampaikan ke suami, ditulis aja. Kalau perlu, kalau di rumah tuh lagi marah, nggak bisa ngomong, itu tulis di kertas marahnya kan berapa. Jadi kalau mau disampaikan suami kan apa takut dan kalau suka marah di rumah, tapi tidak dikasih ke suami semua. Tapi itu mengurangi beban. Kalau dalam teori psikologi itu cara kita membuat tempat sampah. Bukan dalam kita perlu dibuat tempat sampah. Susah kalau sudah puaskan. Kalau tidak susah. Dalamnya wali ya, tapi juga puaskan. Karena rumah tangga itu bukan hitam putih ya, bukan menang kalah, bukan puas nggak puas, bukan apa namanya ya, benar dan salah, bukan benar salah, bukan menang kalah dan bukan puas nggak puas, tapi bagaimana kita mengelola perasaan kita yang mampu itu. 10 menit ya, jadi sampai jam 3 kurang 5 menit, masih 7 menit. Aku pengen suamiku tuh bolehin aku pakai gamis. Nah, ada juga suami yang nggak boleh saya pakai gamis. Itu juga ada, saya juga pernah disuruhin. Aku juga pengen aku diizinin kerja misalnya, itu juga ada. Macam-macam, beda-beda keinginan masing-masing suami. Ada yang istrinya sukanya pakai gamis, tapi suaminya suruhnya pakai celana jeans. Nah, semoga suamiku tidak suruh aku pakai celana jeans. Nah, itu kenapa? Ada masalah ini jenisnya ibu-ibu, bukan saya yang baca nanti. Oke, hanya saya tanya berapa jumlah terbanyak yang bisa menuliskannya. Nanti dikasih sama panitia ya. Yang bisa menuliskan jumlah terbanyak. Itu berarti dia lebih mengenali suaminya. Yang hanya dapat 1 atau 2. Jangan lupa PR-nya nanti malam bikin surat cinta. Nanti malam akad.
bangun tidur begini siang sore sampai malam itu kan jenengan bisa kebayang. Sudah 30 tahun kan, yang 5 tahun, 1 tahun sudah bisa